Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Norman Haria Mahardika, peserta Latsar CPNS tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang dengan Ibu DRA Yosepa Niken Sasanti MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Norman Haria Mahardika, peserta Latsar CPNS tahun 2022. Saat ini saya sedang bersama Ibu Niken Sasanti ya Bu? Iya. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Yogyakarta. Di sini kita akan berbincang-bincang terkait penerapan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, yang mana berakhlak itu memiliki singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, lalu kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Baik, mari kita mulai perbincangan kita dengan Ibu Niken. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas Dika. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya dalam menjalankan tugas individu Latsar CPNS 2022. Mari kita mulai saja Ibu. Pertanyaan pertama terkait nilai-nilai dasar penerapan nilai-nilai dasar PNS ini. Yang pertama adalah sebagai seorang ASN, seberapa pentingkah nilai-nilai berakhlak untuk diterapkan dalam seharian seorang ASN? Baik, menurut saya penerapan nilai-nilai itu sangat penting sekali. Kaitannya kita sebagai aparatur sipil negara yang harus memberikan pelayanan dengan maksimal, kemudian harus memiliki kompetensi, harus loyal kepada negara, harus juga memiliki ini jiwa yang adaptif dan sebagainya. Saya rasa itu penting. Iya. Berarti itu semuanya sangat penting untuk diterapkan dari kehidupan sehari-hari ya Bu? Iya, sangat penting. Di pekerjaan dan juga bahkan di luar pekerjaan juga itu semua sangat penting ya Bu? Iya. Baik, lalu menurut Ibu bagaimana berorientasi pelayanan yang baik itu? Apakah ada tantangan khusus terutama pada era saat ini Bu? Iya, yang utama memang seorang ASN itu sebagai pelayan ya, sebagai pelayan masyarakat dimanapun dia bekerja, nanti arahnya adalah melayani. Dan itu merupakan hal yang harus selalu kita ingat, ya. Jangan sampai justru kita menunjukkan sikap-sikap yang tidak menunjukkan pelayanan yang baik kepada masyarakat, ya. Dan tantangannya untuk saat ini itu karena tuntutan zaman, di mana apa-apa harus serba sempurna, harus serba baik, harus serba cepat, dan ASN harus bisa melayani dengan baik sesuai dengan tuntutan zaman itu. Kaitannya kalau di tempat kami adalah guru, ya, dan harus bisa melayani anak didik, harus melayani orang tua, harus melayani masyarakat dengan perfect ya, dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Ada istilahnya ya pelayanan maksimal ya. Berarti dalam berorientasi pelayanan itu kita juga harus dinamis ya Bu, mengikuti perubahan-perubahan yang ada seperti itu ya Bu. Oh iya. Sangat menarik sekali. Lalu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya terkait sebagai ASN, kita diharapkan untuk menjadi seorang yang akuntabel. Hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan sebagai menjadi seseorang yang akuntabel Bu? Ya, akuntabilitas itu kaitannya dengan pertanggungjawaban kita ya. Iya, Bu. Sebagai seorang ASN, kita itu kan bekerja untuk negara. Jadi kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan itu kepada orang yang mempekerjakan kita, dalam hal ini negara. Dan itu tentu saja
kita semuanya harus serba jelas, ya, serba jelas, serba transparan, serba ada datanya. Tidak hanya cukup dengan misalnya, oh ini sudah terselesaikan dengan baik, nah baiknya itu bagaimana. Kemudian penyerapan dana misalnya, oh ini sudah terserap dengan baik, nah seberapa, untuk apa saja, laporannya bagaimana, nah itu harus jelas. Itu yang kami maksud dengan akuntabel, ya. Selain itu juga harus transparan, ya. Masyarakat harus bisa melihat, misalnya kalau di sekolah itu ada pengelolaan dana dari pemerintah, dana BOS dan dana BOSDA, itu kami juga harus akuntabel. Sangat jelas sekali ya teman-teman terkait penjelasan dari Ibu Niken terkait akuntabel. Jadi selain kita harus bertanggung jawab atas tugas kita juga harus memiliki pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan terhadap diri kita dan juga kepada negara. Lalu selanjutnya sudah seharusnya sebagai seorang yang profesional kita dapat kompeten terhadap hal-hal yang akan kita lakukan. Menurut Ibu, hal apa saja yang harus dilakukan untuk menjadi seorang ASN yang kompeten, Bu? Yang pertama tentu saja kita harus banyak belajar. Tidak cukup bekal dari kampus atau dari tempat kita belajar untuk bekerja, karena segalanya itu berubah dengan cepat, ya. Terutama kita dituntut untuk selalu update dengan segala hal yang terjadi saat ini. Misalnya seorang guru dia harus memiliki kompetensi profesional misalnya, dan kompetensi pedagogis, juga kompetensi yang lain, ya. Nah, kalau kita tidak meningkatkan itu sendiri dengan banyak belajar, mengikuti pelatihan, mengikuti seminar-seminar atau belajar mandiri, kita nanti akan tertinggal. Kita tidak bisa lagi melayani dengan baik. Nah, berarti teman-teman, selain kita harus bertanggung jawab, lalu melayani masyarakat, kita juga harus menggali kemampuan kita yang lain, dan itu sangat penting sekali untuk kedepannya sebagai ASN, terutama dalam pelayanan masyarakat, karena ilmu-ilmu yang ada sekarang ini masih istilahnya belum cukup, dan kita harus selalu merasa tidak cukup, dan kita harus terus menggali ilmu-ilmu dan kemampuan-kemampuan kita yang lain agar dapat disebut sebagai ASN yang kompeten. Iya, dan belajar itu kan tidak ada habisnya. Betul, Ibu. Saya harapkan bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Iya, amin. Mungkin itu ya terkait kompeten, ya. Lalu setelah kata kompeten, lalu kita lanjut ke harmonis. Pertanyaan saya untuk Bu Niken, bagaimana cara Ibu menjaga keharmonisan dalam organisasi yang Ibu pimpin saat ini, SMP Negeri 1 Yogyakarta? Iya, keharmonisan itu bagi saya merupakan bekal yang utama juga untuk agar teman-teman di sini bisa bekerja dengan nyaman, ya. Kalau lingkungannya tidak harmonis, hubungan dengan orang lain atau dengan teman sekerja tidak harmonis, itu nanti pekerjaannya tidak maksimal. Maka itu menjadi salah satu hal yang saya utamakan untuk diciptakan di sekolah ini. Cara menciptakannya, ya, yang pertama, kalau saya sebagai pimpinan, ya memberi contoh dulu. Memberi contoh bahwa kita itu harus bersikap baik pada semua orang yang ada di sini, mau melayani, menghormati orang lain, suka menolong juga. Nah, dengan seperti itu tercipta keharmonisan. Tidak pandang itu lebih tinggi kedudukannya atau lebih rendah kedudukannya, kita harus tetap memperlakukan orang lain dengan manusiawi, dengan cinta kasih, supaya terjadi keharmonisan. Jadi misalnya seorang pimpinan menyapa anak buah, ya, siapapun, juga anak-anak di sini kami latih juga untuk bersikap baik, tidak hanya pada sesamanya, tetapi pada semua orang yang ada di sini, termasuk pada karyawan, bagian kebersihan, kemudian keamanan, ya, semuanya. Jadi begitu teman-teman, terkait penjelasan dari Ibu Niken, bagaimana cara beliau memimpin sebuah organisasi
yang harmonisannya sangat erat nggih, sangat kuat. Jadi itu bisa dicontoh oleh teman-teman apabila kita masuk ke dalam organisasi, kita bisa mencontoh cara Ibu Niken memimpin sebuah organisasi itu. Lalu selanjutnya, menurut Ibu, loyal sebagai ASN itu seperti apa? Loyal itu kaitannya dengan kesetiaan ya, kesetiaan kepada bangsa dan negara Indonesia. Ya, kita kan orang Indonesia. Harus memiliki loyalitas yang tinggi terhadap bangsa dan negara kita, terhadap pemerintah Indonesia juga. Nah, kalau dipikir kita tuh hidup di mana? Kan kita di sini, ya. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita bekerja di sini, hidup di sini. Nah, loyalitas atau kesetiaan itu merupakan hal yang utama menurut saya dalam diri kita sebagai ASN, ya. Kita kalau tidak seperti itu nanti akan ada mungkin dorongan-dorongan, pengaruh-pengaruh dari yang lain-lain. Sekarang ini kan begitu banyak ya pengaruh dari luar, pengaruh-pengaruh dari lain yang akan membuat kita tidak setia kepada pimpinan kita, kepada negara Indonesia, dan saya rasa itu nanti akan berakibat yang tidak baik, bisa menimbulkan perpecahan, ya. Berarti loyal ini sangat penting, teman-teman. Loyal ini penting buat kita untuk mempererat hubungan kita dengan pimpinan, dengan teman sejawat atau teman seprofesi, lalu juga dengan negara kita. Sehingga kita sangat perlu sekali mengamalkan makna loyal ini sebagai ASN di kehidupan sehari kita. Iya. Lalu selanjutnya Ibu, terkait adaptif. Iya. Di era yang serba dinamis ini kan kita dituntut untuk bisa adaptif dalam segala permasalahan. Menurut Ibu, apa saja tantangan dari nilai adaptif tersebut? Dan bagaimana cara mengatasi dari tantangan-tantangan tersebut? Iya, kadang-kadang perubahan di luar sana, baik perubahan teknologi, kemudian ilmu pengetahuan berkembang dengan cepat, itu begitu cepatnya, ya. Dan kadang-kadang kecepatannya itu melebihi kemampuan kita, ya, apalagi untuk yang sudah mapan, usia-usia mapan seperti saya ini. Tapi meskipun demikian, kita tetap dituntut untuk bisa adaptif dengan perkembangan zaman itu. Seperti yang terjadi saat ini, ketika 2 tahun yang lalu ada COVID melanda Indonesia maupun di seluruh dunia, kita dituntut untuk cepat sekali menyesuaikan, ya, dalam hal pembelajaran misalnya. Kalau pembelajarannya dulu hanya tatap muka, kemudian guru-guru harus memakai IT. Guru-guru yang awalnya tidak terbiasa menggunakan IT, dia harus dengan cepat belajar. Nah, itu menurut saya salah satu adaptasi dari para guru, ya. Selain itu juga adaptif dengan berbagai kebijakan, ya. Jadi tidak hanya adaptif dengan apa yang terjadi di masyarakat, di dunia pada umumnya, tapi juga adaptif dengan kebijakan pemerintah. Misalnya kalau kemarin kita menggunakan kurikulum 13. Nah, sekarang ini ada kurikulum merdeka. Nah, kita dituntut untuk cepat menyesuaikan diri, belajar supaya nanti kita bisa menerapkan kurikulum merdeka di sekolah. Nah, hal seperti itu. Berarti kata-kata adaptif ini sangat penting sekali teman-teman buat era saat ini. Terlebih saat ini dunia menjadi lebih dinamis dengan adanya kemajuan teknologi, lalu juga perkembangan terkait peraturan-peraturan yang berubah-ubah. Kita harus bisa menyesuaikan semua itu dengan terus beradaptasi, lalu terus berusaha menggali kemampuan-kemampuan kita lagi, kembali ke kata-kata tadi kompeten, ya. Jadi kata-kata berakhlak ini sebenarnya semuanya saling berkaitan. Dengan adaptif ini berarti kita juga harus
terus menerus mencari-cari apa yang kita kurang. Jadi kita kompetensi. Ya, betul sekali Ibu. Lalu kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir Ibu. Sebagai seorang ASN, bagaimana saja cara untuk kolaboratif dengan berbagai pihak Bu? Iya, sekarang ini kolaboratif menjadi kata-kata yang begitu penting ya, dan harus dilaksanakan karena kita tidak mungkin melakukan segala sesuatu sendiri, tidak mungkin secara egois, aku mau maju sendiri tanpa pihak lain, dan kita memang membutuhkan banyak pihak untuk berkolaborasi dengan kita. Nah caranya kalau di sekolah kami membangun kemitraan dengan berbagai pihak, ya. Membangun kemitraan dengan yang jelas dengan dinas pendidikan, kemudian yang ada di lingkungan kami ini ada berbagai perguruan tinggi, kami bermitra dengan mereka, kemudian dengan dunia usaha, misalnya dengan bank, untuk biasanya kalau bank tuh mendidik anak-anak untuk dalam hal keuangan misalnya, itu, dan dengan pihak-pihak lain ya. Selain itu di sekolah sendiri anak-anak juga diajari untuk kolaboratif, untuk berkolaborasi dengan teman-temannya sejak mereka di bangku sekolah ya. Ya ini untuk apa ya, menyongsong ini ya, abad 21 ini kita memang salah satu hal yang penting adalah kolaboratif dan membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak. Itu tadi teman-teman, jadi membangun hubungan dengan berbagai pihak itu penting dalam kehidupan kita sebagai ASN untuk kita melancarkan sebagai sarana untuk kita mencari teman-teman baru, lalu berhubungan baik dengan pihak-pihak lain, dan juga nantinya jika kita bermitra dengan baik, maka pekerjaan-pekerjaan kita juga bisa akan terbantu dengan adanya kemitraan-kemitraan tersebut. Mungkin itu saja perbincangan saya dengan Ibu Niken yang sangat inspiratif sekali di pagi hari ini. Terima kasih Ibu Niken, semoga perbincangan ini dapat mencerahkan saya dalam kehidupan saya sebagai CPNS hingga akhirnya nanti bisa diangkat menjadi PNS dan seterusnya. Mungkin itu saja dari saya dan Ibu Niken. Terima kasih. Terima kasih Ibu Niken. Ya, terima kasih Mas Dika. Semoga sukses ya. Selamat. Ya, terima kasih Ibu. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.